dalam rangka dua hal. Yang pertama, bahwa kita hidup ini tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Yang kedua, kita mendoakan almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia. Jangan kemudian sedikit-sedikit bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini jemput Jumat Berkah bersama segenap pegawai lapas kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik hidup itu berpacu dengan waktu. Siapa yang untung atau rugi? Selengkapnya silakan simak pada tayangan berikut ini. Dan sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermujalasah dan bermudzakarah untuk mewujudkan majelis zikir, majelis yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang senantiasa dicari malaikat-malaikat Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sekaligus Imam Muslim, bahwa Allah itu memiliki malaikat yang keliling dunia, tugasnya adalah mencari majelis yang seperti ini. Jikalau sudah ketemu majelis yang seperti ini, maka kemudian malaikat duduk di samping kanan kiri kita. Karena malaikat ini punya sayap, sayapnya ini sampai memenuhi langit, sampai memenuhi bumi. Sekaligus malaikat berdoa dengan doanya yang monumental, Allahumma fir lahum, Allahumma arhamhum. Senantiasa mendoakan mudah-mudahan kita yang duduk seperti ini diampuni dosa-dosa kita dan dirahmati, didoakan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala selesai, malaikat menghadap kepada Allah. Saat menghadap kepada Allah, malaikat ditanya oleh Allah, apa? Dari mana? Padahal Allah Maha tahu. Apa maknanya? Allah Maha tahu. Apa maknanya? Bahwa ini adalah sebagai bukti kesaksian malaikat atas apa yang kita lakukan dalam majelis zikir seperti ini. Karena itu majelis zikir itu macamnya banyak. Majelis yang mengingat Allah. Mengingat Allah itu banyak. Sekali lagi, mengingat Allah itu banyak. Bisa mengingat dengan baca subhanallah, menyebutkan bahwa Allah Maha Suci. Bisa juga menyebutkan alhamdulillah, Allah Maha Terpuji. Bisa juga dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bisa juga dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bisa juga dengan baca Yasin. Karena doa yang paling bagus ada dengan Al-Quran. Baca Yasin juga hadisnya juga sangat jelas bahwa siapa yang baca Yasin diampuni dosanya. Lah, membaca Yasin yang bersama-sama ini ketemu orang Jawa disebut dengan yasinan. Jadi membaca Yasin bareng-bareng seperti ini ketemu lidah Jawa disebut dengan kata yasinan. Makanya kebetulan saat saya menerangkan tentang bahwa Yasin tahlil itu tidak bid'ah, ketemu dari YouTuber dari Pekalongan, memang betul Yasin dan tahlil itu tidak bid'ah, tapi yasinan tahlilan bid'ah. Ya, memang ketemu orang lidah Jawa itu memang bisa dicocok-cocokkan. Lidah Jawa itu misalkan Abdul Ghafur begitu ya, bukan disebut dengan Abdul Ghafur, Dul Ghafur. Abdul Majid, Dul Majid. Abdul Hamid, Dul Kamid. Abdul Hamdi, Dul Kamdi. Sehingga disebut dengan Sidul, yang sekarang jadi wakil gubernur DKI. Jadi ternyata hoki Sidul itu ada, Mas Yan. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam rangka dua hal. Yang pertama, bahwa kita hidup ini tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Yang kedua, kita mendoakan almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia. Jangan kemudian sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Bahkan saking kejamnya, setiap bid'ah itu sesat. Yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah. Tapi adem. Kemudian diurai oleh Ustadz Adi Hidayat
adem ketika kita mendengar uraian dari Ustadz Adi Hidayat dari PP Muhammadiyah. Orang yang gampang-gampang membid'ahkan, gampang mengkafirkan, itu bukan orang Muhammadiyah, tapi orang Muhammadiyah yang kesusupan Wahabi. Jadi tidak tahu asal usulnya, moro-moro dianggap bahwa ini tidak ada di dalam Al-Quran, ini tidak ada di dalam hadis, bid'ah begitu. Padahal majelis seperti ini juga majelis yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Nah, dua hal tadi apa? Bahwa sesungguhnya kita hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekali lagi, hidup kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kelak kita nanti termasuk orang yang selamat atau orang celaka? Tidak tahu. Beliau-beliau yang dulu terhormat pada kedudukannya, sekali lagi, beliau-beliau yang jadi klien kita, yang sebelum ada di tempat ini adalah orang yang terhormat pada tempatnya, yang dihormati pada tempatnya, pada saatnya, tidak tahu bahwa beliau itu akhirnya ada di, bayangkan ada bupati yang dulu setiap orang selalu ambil S3, sowan, sungkem, sajen, dihormati, dimuliakan, tapi begitu begitu ada masalah di sini, ternyata tidak banyak yang kemudian bersimpati, tidak banyak yang kemudian yang menjenguk. Kira-kira banyak Pak Rokib yang menjenguk? Tidak ada. Itulah teman yang sejati, itu adalah teman di saat kita sakit, bukan teman di saat kita sukses. Kalau ada teman di saat sukses, itu apalagi kalau kemudian orang dumuk-dumuk begitu, ini adalah model orang yang kalau dia kepingin sukses, maka kemudian dengan atas dia menjilat, dengan samping kanan kiri nyikut, dengan bawah nginjek, maka ini nanti akan mendapatkan hasilnya, karena sesungguhnya hidup itu adalah urip itu adalah urip. Maka sesungguhnya kita tidak tahu. Makanya Allah mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran Al-Hasyr, yang ini adalah momentum di tahun baru yang saat ini kebetulan adalah tanggal 3 Januari 2025. Allah mengingatkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wal tanzur, hendaklah kalian memperhatikan, nafsun, setiap jiwa ini adalah memperhatikan ma qaddama, terhadap apa yang lampau, lighad, untuk memikirkan hari esok. Setiap orang diperintahkan untuk memperhatikan, untuk mengambil pelajaran apa yang terjadi di masa lampau. Untuk apa? Diambil kesempatan di hari esok. Berapapun umur yang Allah berikan pada kita, sekali lagi, berapapun umur yang Allah berikan pada kita, yang kemarin sudah kita uraikan, katakanlah kalau kita dikasih umur 63, kita hidup di dunia ini hanya 1,5 jam akhirat. Dari 1,5 jam akhirat ini yang betul-betul kita nikmati, tidak ada setengah jam. Karena kita aktif bekerja begini, tidak ada setengah jam. Apakah kemudian hanya setengah jam ini kita korbankan untuk kehidupan kita di akhirat? Maka inilah yang disebut dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah apa yang telah terjadi ini untuk menjadi antisipasi di hari esok. Kata hari esok inilah yang kemudian munasabatul ayah, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan munasabatul ayah ini hubungan dengan surah Al-Asr, wal asri, demi waktu asar. Apa itu demi waktu asar? Bahwa sesungguhnya waktu asar adalah waktu yang hendak tenggelamnya matahari. Kehidupan kita dari lahir, dari pagi, duha, siang, setengah siang, sore, petang, gelap. Begitu terbit matahari, tanda kita lahir ke dunia. Gelap berarti kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, diibaratkan bahwa jikalau di siang hari ini kita betul-betul memanfaatkan energi kita untuk terus bekerja, maka rasa capek, lelah kita akan menjadi lelah ketika malam hari.
Sekali lagi, di siang hari seperti ini kita betul-betul kerja yang betul, kerja yang sungguh-sungguh, kerja yang mencari rizki yang halal dan thayyibah. Bukan hanya halal tapi thayyibah, betul-betul mencari rizki yang halal dan thayyibah. Maka ini menjadi energi yang kemudian energi ini kita makan, maka kita sore pun kita akan bisa tidur dengan nyenyak. Begitu pula ketika kita di saat kita masih hidup, kemudian kita bisa mendayagunakan komponen penting yang ada di dalam diri kita, maka sungguh kita akan bisa menikmati bahwa sesungguhnya di alam barzah itu adalah istirahat yang sesungguh-sungguhnya. Makanya ad-dunya sijnul lil mu'minin wal jannatu lil kafir, bahwa dunia ini adalah penjara buat orang yang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Tapi alam kubur adalah al-jannah lil mu'min, sijnun lil kafir, bahwa ketika kita meninggalkan dunia kita masuk surga karena kita akan tenang. Nah, ini sesungguhnya beberapa iktibar, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah iktibar bagi orang-orang yang berakal, bahwa sesungguhnya alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk berada di ruang lingkup yang seperti ini, yang sesungguhnya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Orang yang hanya mengejar jabatan, orang yang hanya mengejar penampilan, maka sungguh orang hidup itu hanya ada dua: kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan atau keinginan. Kalau kita kejar kebutuhan, setiap orang akan dicukupkan oleh Allah. Makanya di dalam surah An-Najm, wa annahu wa aghna wa aqna, maka sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan ketercukupan. Allah tidak akan menjadikan manusia itu miskin. Tidak ada satupun orang yang miskin. Yang miskin adalah perasaannya. Yang miskin itu adalah hatinya. Seberapapun besar uang yang diperoleh, tapi jika dia kurang, terus kurang dan kurang, maka dia tidak pernah merasa kaya, karena dia tidak pernah merasa cukup. Karena itu orang tidur itu yang paling penting adalah bisa tidur dengan nyenyak. Banyak pelajaran yang kita ambil, bisa kita lihat tukang becak di perempatan jalan itu, habis ngayuh becaknya dengan ngopeni uang recehan dari penumpangnya, tapi begitu capek, mendera, ngantuk, hinggap di dalam dirinya, maka beliau bisa tidur dengan nyenyak di atas becaknya. Tapi betapa banyak orang uangnya banyak melimpah ruah, di mana-mana, mobilnya ada di mana-mana, rumahnya ada di mana-mana, tapi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Tersangkut dengan perkara korupsi. Nah, inilah yang kemudian jika orang mengejar namanya keinginan tidak pernah habis. Kemarin sudah kita itibarkan dengan air. Air ini tinggal kita memandang air itu ada di mana. Tapi pada dasarnya air itu rasanya tetap sama. Gimana? Sudah diminum airnya? Cobi jenengan minum air putih itu tetap rasanya sama. Alhamdulillah. Tapi kalau air ini ditaruh di mana, harganya berubah. Berubah enggak? Ditaruh di bandara, berapa air sebotol ini? Berapa Bapak Kepala? Sebotol. Sebotol harganya. Oh, harganya. Biar nggak tegang, Pak. Harganya udah 15.000. Bisa 15.000. Tapi coba ambil di keran. Apalagi keran siap saji. Bayar nggak? Nggak bayar. Orang butuh duit itu hanya untuk mengejar keinginan. Seberapapun besar Allah ngasih rizki, tapi keinginan selalu besar, maka alat untuk memenuhi kepuasan itu tidak pernah ada. Jadi kepuasan itu tidak pernah terbatas, dan keterbatasan alatnya lah yang terbatas. Lah, inilah yang sesungguhnya pelajaran yang sangat berharga. Wal asri, demi waktu asar, berarti ingatlah ketika ajal sudah mendekat. Ingatlah ketika nyawa sudah hampir nyampe kerongkongan. Maka ketika orang maksiat tidak segera bertaubat, orang yang berbuat dosa tidak segera bertaubat, maka tunggu. Makanya kemudian disebutkan innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi itu? Illalladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Percaya bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Percaya bahwa dunia ini adalah ladang kita menuju. Kalau sudah percaya bahwa dunia ini adalah ladang menuju akhirat, maka tentu kita akan menabur benih sebanyak-banyaknya. Wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat itu adalah menabur benih kebaikan. Karena kebaikan apapun yang kita taburkan, selintas memang ini tidak dapat penghargaan. Tapi kalau ini di hati kita hanya lillah, hanya untuk Allah, apakah saya bekerja ini nanti dikasih penghargaan atau tidak, dihormati atau tidak, dihargai atau tidak, urusan nanti. Yang penting ini adalah lillah, lillah dan lillah. Hanya sekedar bulan depan kita pakai Al-Quran juz-juzan itu satu, jadi 1 juz, maka sekaligus akan menghadirkan 60.000 malaikat. 60.000 malaikat sekaligus kita doakan, mudah-mudahan Pak Kepala beserta perangkat-perangkatnya ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya barokah. Syukur-syukur banyak berkah. Tapi kalau tidak dapat yang banyak, cukup. Yang paling penting cukup. Berapapun cukup. Yang masih bujang cukup dimakan sendiri, begitu menikah cukup untuk kebutuhan istri. Lahir anak ke-1 cukup bersama anaknya, 2 sampai 12 anak cukup dengan 12 anaknya sekolah kuliah cukup, waktunya mantu ya juga bisa mantu, waktunya bikin rumah juga bisa bikin rumah, orang lain bisa berangkat haji umroh, bisa berangkat haji umroh. Itulah tanda bahwa itu adalah rezeki yang cukup. Maka dengan begitu, wa amilus sholihat, yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan kalau sudah iman kepada Allah, beramal baik, maka jangan bosan-bosan, watawasau bisabri, watawasau bil haqqi, watawasau bisabr, watawasau bil haqqi, saling menasihati dengan kebenaran, watawasau bisabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Inilah yang kemudian yang disebutkan menjadi orang yang tidak merugi. Lihat. Maka disitu kan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di awal wal tandur, sebelum wal tandur, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah perhatikan seseorang, setiap jiwa itu memperhatikan terhadap apa yang terjadi di masa lampau untuk mengantisipasi di hari yang akan datang. Dan ditutup dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha memperhitungkan, maha melihat terhadap apa yang engkau lakukan. Kalaupun toh kita bersembunyi di lubang semut pun, ketika kita melakukan apapun, Allah akan mengetahuinya, Allah akan memperhitungkannya. Walaupun kanan kiri teman-teman tidak tahu, Allah akan mencatatnya. Lewat siapa? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Sehingga tidak ada pilihan, kita bekerja menuju selamat, bukan hanya dunia, tapi selamat di akhirat. Mungkin kita selamat di dunia dengan berbagai macam kejahatan kita, tapi di akhirat pasti tidak akan selamat. Sehingga dengan demikian, maka kesungguhan demi kesungguhan itulah yang kemudian mudah-mudahan akan melapangkan jaminan keselamatan. Karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Karena waktu kita hanya hari ini dan hari ini. Yang kemarin dan lusa adalah gaib. Sekali lagi, yang kemarin dan lusa adalah gaib. Yang tadi dan nanti adalah gaib. Yang menjadi milik kita adalah hari ini, dan terus hari ini. Saat hari ini adalah hari-hari kita dalam kesabaran, hari-hari dalam kesadaran, hari-hari dengan penuh semangat, hari dengan hari yang penuh keikhlasan, hari dan hari penuh integritas menjalankan tugas. Integritas menjalankan tugas, apa itu? Kesamaan apa yang difikirkan, kesamaan apa yang diucapkan, kesamaan yang dilakukan, itulah yang disebut dengan integritas. Dan di tempat ini adalah butuh integritas tinggi, karena godaan itu banyak sekali. Insya Allah ini adalah termasuk orang yang ahli surga semua. Amin. Berbeda dengan bahwa semua di bawah pimpinan Pak Sugeng
Pak Sugeng Harjono ini semuanya adalah mengajak untuk sebagai ahli surga semua. Dan mudah-mudahan keistiqomahan beliau, jamaahnya yang tidak pernah telat, puasanya yang tidak pernah lobang, mudah-mudahan energi positif ini nyumrambai kepada kita semua, wabil khusus seluruh pegawai yang ada di lapas ini. Kiranya ini barangkali kita dengarkan sambutan dari Pak Kalapas, monggo kami persilahkan.